Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya? I hope we will always be healthy. Pak Guru berharap kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah satu standar kompetensi, yaitu standar kompetensi 3.8 yang mempelajari tentang passive voice. Di akhir pembelajaran ini nanti, Pak Guru berharap kamu dapat mengenali atau mengidentifikasi ciri-ciri dari kalimat aktif dan pasif. Jadi kamu tahu mana yang kalimat aktif, mana kalimat pasif. Hari ini kita akan melakukan 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu penjelasan, yaitu Pak Guru akan menjelaskan tentang definisi apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kegiatan yang kedua kita akan melakukan latihan soal, dan pada kegiatan yang terakhir kita akan melakukan pendalaman soal yang nanti bisa kamu gunakan untuk mendalami lebih jauh materi tentang passive voice ini. Oke, langsung saja kita menuju ke kegiatan yang pertama, yaitu tentang penjelasan apa itu kalimat pasif dan kalimat aktif. Oke anak-anak, jadi apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan pekerjaan, sedangkan kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi ini ibarat sebuah hal, ini kalimat aktif dan pasif itu adalah sebuah hal yang saling berlawanan. Contohnya langsung saja. Contohnya adalah ibu menyapu lantai. Jadi di sini subjeknya siapa? Yaitu ibu sedang melakukan pekerjaan, yaitu menyapu lantai. Sedangkan contoh dari kalimat pasif itu adalah lantai disapu oleh ibu. Nah, ini kalau kamu analisis lebih lanjut, lebih jauh, kamu akan melihat subjeknya yaitu lantai itu dikenai pekerjaan, yaitu disapu. Nah, disapu di sini yang dimaksud dengan dikenai pekerjaan. Nah, anak, ketika Pak Guru masih seumuran dengan kalian dan masih sekolah dulu, Pak Guru saya itu pernah memberitahu saya bahwa salah satu ciri-ciri yang paling mudah yang dapat dikenali dari kalimat aktif dan kalimat pasif itu adalah kalau kalimat aktif biasanya kata kerjanya itu diawali dengan kata me. Sedangkan pada kalimat pasif kata kerjanya itu diawali dengan kata di. Ini adalah salah satu contoh ciri-ciri yang paling mudah yang kamu bisa temukan pada kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh selanjutnya adalah tukang bangunan mengecat dinding. Nah, kebetulan sekali di sini kata kerjanya juga diawali dengan kata me. Jadi ini kamu akan mudah dapat mengenali perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Selanjutnya adalah aku ditelepon oleh nenek. Nah, ini juga salah satu contoh dari kalimat pasif. Kenapa? Karena kata kerja diawali dengan kata di. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui, Pak, mengidentifikasi perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Nah, ini jawabannya ada pada slide berikutnya. Nah, tolong diperhatikan. Untuk mengetahui perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris, kamu perlu mengetahui pola kalimat yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jadi perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dilihat pada pola kalimat yang digunakan. Ya, diingat-ingat ini ya, pola kalimat. Nah, pada kalimat aktif, pola kalimat yang digunakan itu adalah subjek,
verb atau kata kerja baru diikuti objek, SVO. Ya, subjek, verb, dan lalu baru diikuti dengan objek. Nah, nanti verb yang digunakan itu nanti bebas, itu nanti bisa berubah-ubah tergantung tensesnya. Bisa menggunakan verb atau kata kerja nomor 1, bisa menggunakan verb 1 ditambah S, bisa menggunakan verb 2, bisa juga menggunakan verb 1 ditambah ing. Jadi gitu ya. Sedangkan pola kalimat pada kalimat pasif, nah itu yang pertama adalah subjek, diikuti to be, diikuti verb 3, diikuti by, setelahnya baru diikuti objek. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah ini, ya. Subjek, to be, dan verb 3. Ini kamu perlu perhatikan di sini. Nah, pada khusus untuk to be di sini, to be itu banyak sekali macamnya. Nanti bisa kamu lihat, kamu pelajari lagi. Bisa am, bisa is, bisa are, bisa was, bisa were, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai contoh, father repairs the door. Father di sini, ya, ini kalau dianalisis lebih jauh, father di sini berperan sebagai subjek, repairs berperan sebagai kata kerja. Nah, kebetulan repairs ini verb 1, sedangkan S di sini merupakan tambahannya. Setelah itu baru diikuti dengan objek the door. Contoh selanjutnya yaitu mother made a cake. Mother di sini berperan sebagai subjek, made adalah kata kerja nomor 2, sedangkan a cake adalah objek. Nah, sekarang coba kita lihat contoh pada kalimat pasif, yaitu the door is repaired by father. Jadi di sini kalau kita analisis kalimatnya, the door ini berperan sebagai subjek, is di sini adalah to be, setelah itu baru diikuti kata repair yang menjadi kata kerja nomor 3, baru diikuti by dan juga father sebagai objek. Contoh selanjutnya yaitu a cake was made by mother. Nah, ini anak-anak coba kalau analisis, coba Pak Guru tanya, ini kalau kamu analisis subjeknya ini mana? Ya, benar sekali. Subjeknya adalah a cake. Sedangkan was di sini adalah to be, made adalah verb 3, verb 3, sedangkan itu diikuti by dan juga mother berperan sebagai objek. Nah, dari sini tolong kalian pelajari dan pahami baik-baik, ya, perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Kalau kalimat aktif, ya, ini saya ulangi lagi. Setelah subjek biasanya langsung diikuti dengan kata kerja. Sedangkan pada kalimat pasif, setelah subjek diikuti to be, baru setelahnya diikuti dengan kata kerja. Sampai sini paham ya? Ini tolong dipahami baik-baik karena ini perbedaan mendasarnya di sini. Paham? Maka kita akan lanjut ke latihan soal. Sekarang siapkan buku dan pulpen kalian, dan kalian siap-siap untuk mencatat soal yang Pak Guru berikan ini nanti. Nah, perintah dari soal ini nanti adalah identify the sentences below into active or passive. Jadi kamu diminta untuk mengidentifikasi kalimat yang Pak Guru berikan ini nanti, apakah kalimatnya ini kalimat aktif atau kalimat pasif. Ya, siap-siap untuk menulis ya. Kalimat yang pertama yaitu Dani submit the assignment. Kalimat yang kedua, this letter was written by me. Number 3,
Some old documents are translated by them last week. Number 4, the teacher left the marker on the table. The last, number 5, a well-known architect designed my room. Oke, silahkan kalian pause video ini. I'll give you 10 minutes to answer the question. Silahkan di pause videonya. 1 hour later. Oke, everybody, 10 minutes was over. Jadi waktu kalian 10 menit sudah berakhir. Sekarang adalah waktunya untuk mengecek apakah jawaban yang kalian tulis itu benar atau salah. Oke. The first sentence, Danny submits the assignment. Jawabannya adalah active. Nah, di sini kita lihat ya. Danny di sini berperan sebagai subjek, sedangkan submit di sini adalah verb 1 ditambah S. Okay, next, the second number, this letter was written by me. Apa jawaban kalian, anak-anak? Nah, jawabannya adalah pasif. Bagaimana Pak saya tahu ini kalimat pasif? Nah, kamu bisa analisis subjeknya mana, anak-anak? This letter. Betul, this letter. Ini adalah subjek. Was di sini adalah to be. Nah, ya, was di sini adalah to be. Sedangkan written ini adalah verb 3. Lanjut, kita next, number 3. Some old documents are translated by them last week. Nah, jawabannya adalah pasif. Di sini kita bisa melihat antara subjek yaitu some old documents dan juga verbnya, kata kerjanya yaitu translated. Nah, di sini terdapat to be yaitu are. Oke, untuk soal nomor 4. The teacher left the marker on the table. Ini termasuk contoh dari kalimat aktif, benar sekali. Karena kenapa ini kalimat aktif? Karena antara subjek dan kata kerja tidak terdapat to be. Next, number 5, yaitu a well-known architect design my room, termasuk kalimat aktif lagi. Di sini juga sama, antara subjek dan juga kata kerja tidak terdapat to be. Nah, sampai sini paham anak-anak ya? Nah, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan kegiatan kita pada kegiatan yang terakhir, yaitu pendalaman soal. Nah, pada kegiatan yang nomor 3 ini, yaitu pendalaman soal, ini adalah kegiatan yang bisa kamu lakukan di rumah. Jadi ini nanti istilahnya buat tugas, buat PR untuk kalian. Nah, ini nanti soalnya sama seperti soal sebelumnya, kamu diminta untuk mengidentifikasi kalimat yang Pak Guru berikan, apakah ini kalimat aktif atau kalimat pasif. Nanti kamu tulis soalnya, kamu jawab, dan jawabannya bisa kamu lihat pada kolom komentar di channel YouTube ini nanti. Itu ya. Nah, langsung saja ditulis. Dipersiapkan bolpen dan juga alat tulisnya, yaitu yang pertama, she helped her friends in cleaning the classroom. Nah, number 2, my mother buys some apples. Number 3, the government asks us to always wear mask. Number 4, my teacher sent me an email. The last, yang terakhir, nomor 5, the dirty clothes were washed by me. Nah, ini silahkan kamu tulis di buku kalian. Jangan mencontek ya, jawab dulu. Nah, baru nanti kamu lihat jawabannya pada kolom komentar. Gitu ya? Nah, jika kamu punya pertanyaan, silahkan kamu ketik komen, berikan komen pada video yang ada di channel YouTube ini nanti. Atau kamu juga bisa mengajukan pertanyaan lewat email, yaitu mulum16@gmail.com.
Sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk kegiatan berikutnya minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, itu adalah kegiatan kita minggu depan. Jadi silahkan kalian belajar, cari-cari referensi di internet atau di buku kalian, sehingga nanti ketika kamu belajar dengan Mr. Ulum nanti pembelajarannya menjadi lebih mudah. Oke? Sekian, mari kita awali dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pesan terakhir dari Pak Guru, jangan lupa selalu jaga diri kalian agar tetap sehat selalu dengan cara 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.